Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Puncu yang luar biasa, khususnya kelas 8. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar mata pelajaran yang kita sayangi, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini pasca pelaksanaan ujian tengah semester minggu lalu, semoga menjadi suasana baru, semangat baru bagi kalian semua untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan juga lebih bersungguh-sungguh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 6 ya. Kalau kemarin kita sudah masuk di selesai bab 4 dan 5, sekarang kita masuk di bab 6. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, untuk materi bab 6 ini tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Jadi antara bab 4, bab 5 dan juga bab 6 ini saling berkaitan ya. Diawali dengan kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, dan yang terakhir adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Di mana peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa kebangkitan nasional itu merupakan salah satu wujud dari komitmen kebangsaan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kita masuk di sebab A dan juga subbab B. Subbab A tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, subbab B tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Kita masuk di tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sejarah singkat negara Indonesia, dapat mengidentifikasi tokoh pendiri bangsa yang memiliki komitmen kebangsaan, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk semangat dan komitmen pendiri bangsa, kemudian dapat menelaah wujud semangat 45 dari masa ke masa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk di semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sejarah negara Indonesia ini sejarah singkat saja ya. Nah, jadi sebelum terbentuk sebuah negara Indonesia itu, wilayah negara Indonesia itu diduduki oleh kerajaan-kerajaan yang berdaulat ya, yang terkenal, yaitu dimulai pada abad keempat sampai dengan abad ke-7. Wilayah negara Indonesia itu, khususnya di wilayah Jawa Barat, itu terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti kerajaan Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Sriwijaya, lalu disusul oleh kerajaan Majapahit. Nah, cikal bakal dari negara Indonesia ini adalah kerajaan Majapahit, di mana kita tahu bahwa tokoh yang terkenal sekali di kerajaan Majapahit yaitu adalah tokoh Mahapatih Gajah Mada, yaitu yang terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa itu adalah ia berjanji tetap akan berpuasa sebelum Nusantara ini bersatu. Jadi Mahapatih Gajah Mada ini adalah yang mempersatukan Nusantara ya. Baik pada saat itu terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam budaya dan juga latar belakang. Mahapatih Gajah Mada memiliki cita-cita untuk mempersatukan Nusantara dan bersumpah tidak akan berhenti berpuasa sebelum Nusantara itu bersatu, yaitu yang terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Dibuktikan dengan apa? Bahwa bangsa Indonesia itu sebelum sebentuk sebuah bangsa itu adalah berbentuk kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Bahkan kerajaan itu mencapai puncak kejayaannya ya. Nah, contohnya adalah ada Candi Borobudur. Ini adalah candi yang bercorak Buddha. Kemudian ada Candi Prambanan. Ini adalah candi yang bercorak Hindu. Jadi itu adalah bukti-bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia sebelum terbentuk sebuah negara itu adalah adanya sejarah kerajaan-kerajaan yang menduduki di Indonesia, dan kerajaan itu adalah kerajaan yang berdaulat, merdeka dan mencapai kejayaannya. Salah satunya yaitu yang terkenal Majapahit. Nah, tokoh pendiri negara yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Jadi setelah kita mengetahui bahwa sebelum terbentuk negara itu bangsa Indonesia itu adalah diduduki oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang berdaulat, kita masuk di tokoh pendiri negara yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Siapa itu? Ya, sebelum masuk di tokoh-tokoh itu, kita
harus tahu dulu pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat adalah keinginan dan dorongan yang kuat dalam diri untuk mencapai sesuatu, sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, usaha dan kesungguhan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau semangat komitmen kebangsaan itu adalah keinginan yang kuat dalam diri sendiri untuk mewujudkan cita-cita dan juga harapan yang dilaksanakan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh ya. Seperti kalian semangat seorang pelajar ya mewujudkan cita-cita meraih masa depan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Siapa dia? Dia adalah seorang proklamator Indonesia, presiden pertama di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Siapa? Ya, betul, dia adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu lahir tanggal 6 Juni tahun 1903 ya. Beliau itu lahir di Blitar, kemudian di Blitar ya, masa kecilnya dia di Blitar. Nah, perjuangannya diawali dengan membentuk Partai Nasional Indonesia tahun 1917. Dia sebagai seorang ketua. Ini sudah pernah kita bahas di Sumpah Pemuda ya. Kemudian pernah dipenjara selama 8 bulan oleh Belanda. Karena apa? Karena atas tujuan pemberontakan ya, pemberontakan partainya, Partai Nasional Indonesia ini partai yang mengkritik kebijakan Belanda, sehingga menganggap itu adalah sebuah pemberontakan dan membahayakan Belanda. Akhirnya ditangkap para tokoh Partai Nasional ini, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, dan dipenjara selama 8 bulan di ruangan yang sangat sempit ya. Kemudian selain di penjara, diasingkan juga di Flores karena menjabat jadi ketua Partindo. Jadi setelah jadi ketua PNI, beliau jadi ketua Partindo, kemudian diasingkan di Flores dan dibuang ke Bengkulu ya. Berarti setelah di penjara, kemudian diasingkan lalu dibuang. Nah, di penjara, diasingkan dan dibuang itu tidak menyurutkan semangat Insinyur Soekarno untuk berjuang memperoleh kemerdekaan ya. Bahkan setelah kemerdekaan, Insinyur Soekarno masih berjuang untuk mempertahankan Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno itu merupakan tokoh yang sangat berjasa di Indonesia. Beliau berjuang mempertahankan Indonesia dengan penuh semangat dan komitmen. Di antaranya walaupun beliau sengsara, di penjara, diasingkan, itu malah membuat beliau semakin semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan perjuangannya bukan hanya sampai kemerdekaan saja, tetapi setelah kemerdekaan, yaitu di antaranya menjabat sebagai presiden, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan lain sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua itu siapa? Beliau adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Kalian pasti sudah tahu siapa dia. Dia adalah Muhammad Hatta. Nah, tokoh pendiri negara yang memiliki semangat komitmen kebangsaan yang kuat salah satunya adalah Muhammad Hatta. Ya, lahir pada tahun 1902 ya. Pertama kali Muhammad Hatta itu meniti karirnya untuk berjuang mempertahankan Indonesia itu, yaitu diawali dengan bergabung dengan organisasi pelajar yang ada di Belanda, yaitu Industria Vereniging yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia ya. Jadi Perhimpunan Indonesia, dan menjabat sebagai ketua serta aktif menentang kebijakan kolonial Belanda dengan tulisan-tulisannya. Jadi Muhammad Hatta itu suka menulis untuk mengkritik kebijakan Belanda yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Kemudian tulisan itu juga diterbitkan di surat kabar. Nah, pada tahun 1932 itu pertama kali Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno bertemu. Pertemuan mereka itu merupakan suatu pertanda bahwa mereka itu harus berjuang bersama. Kemudian Muhammad Hatta juga pernah diasingkan oleh Belanda di Gigul, Papua selama 8 tahun karena dianggap gerakannya dalam partai meresahkan Belanda dan beberapa penangkap lain yang dilakukan Belanda. Jadi Muhammad Hatta itu pernah dipenjara selama 8 tahun karena dianggap gerakan organisasinya itu adalah membahayakan Belanda. Pada tahun 1948 setelah agresi militer 2, ini berarti pasca kemerdekaan ya, Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Manumbing ya. Jadi ini adalah bentuk dari perjuangan
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bukan hanya sebelum kemerdekaan, bukan hanya mencapai kemerdekaan, tetapi setelah kemerdekaan pun saat Belanda melakukan agresi militer yang tujuannya adalah ingin merebut kembali kedaulatan negara Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap berjuang. Salah satunya yaitu dengan ditangkapnya mereka dan diasingkan ke Giri Sasana Manumbing. Ini adalah bukit tertinggi ya di sana. Nah, perjuangan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini merupakan wujud dari semangat dan komitmen kebangsaan yang harusnya kita teladani dan kita contoh, seperti itu. Jangan lupa dibuka bukunya ya, halaman 134. Itu adalah lengkap di situ sejarahnya, jadi kalian bisa baca juga di situ. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Ya, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan atau hasil tertentu. Tadi sudah Ibu Rani jabarkan di depan ya. Kemudian seperti para pendiri negara bersemangat untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian pelajar semangat untuk menyongsong masa depan ya. Nah, nilai-nilai semangat 45 yang merupakan bentuk komitmen dan semangat kebangsaan itu dicerminkan dari masa ke masa, diwujudkan dari masa ke masa ya. Dari periode yang pertama yaitu masa sebelum pergerakan nasional ya. Kita tahu, kita sudah bahas di bab 4 ya, sebelum pergerakan nasional bangsa Indonesia itu adalah diduduki oleh kerajaan yang berdaulat ya, dan juga kerajaan yang bersatu, hidup rukun ya, walaupun memiliki berbagai perbedaan. Kemudian periode 2 masa pergerakan nasional, yaitu awal mula perjuangannya bersifat kedaerahan ya. Jadi sebelum pergerakan nasional bangsa Indonesia itu berjuang bersifat kedaerahan, belum terorganisasi. Kemudian setelah kebangkitan nasional, semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan semakin menggelora. Salah satunya ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo ya. Itu awal mula persatuan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Kemudian kesadaran persatuan bangsa dan Indonesia itu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah bukti dari nilai-nilai semangat 45 pada masa pergerakan nasional. Kemudian periode 3 pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan Belanda itu masih belum terima kalau bangsa Indonesia itu merdeka. Akhirnya Belanda kembali ke Indonesia untuk ingin merebut kedaulatan bangsa ya. Nah, namun bangsa Indonesia dengan tekad dan untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa yang berdaulat, mereka berjuang melawan Belanda pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan mereka berjuang lagi, baik secara perang maupun dengan perundingan ya. Itu adalah namanya adalah perang kemerdekaan. Jadi perang yang dilakukan setelah kemerdekaan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa. Nah, akhirnya pada tahun 1949, atas tekad dan perjuangan bangsa Indonesia, Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia dan menyerahkan penuh kedaulatan negara Indonesia kembali ke Indonesia. Nah, ini ya, semangat mempertahankan harga diri, rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan itu merupakan cermin dari nilai semangat 45. Kemudian ada di periode 4 masa perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Berbagai tantangan dari luar dan dalam negeri seperti korupsi, malas, pemberontakan, dan krisis ekonomi itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia saat ini untuk mengisi kemerdekaan. Nilai dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar yang harus kita pertahankan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi perjuangan kita saat ini untuk mengisi kemerdekaan adalah untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pembukaannya. Nah, tujuan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 itu apa saja? Yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, memiliki harga diri dan sebagai bangsa yang merdeka, pantang menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah, percaya kemampuan diri dan percaya hari depan yang gemilang, kemudian berani, disiplin, ulet, lalu idealisme, kejuangan tinggi. Itu adalah tujuan dari pembukaan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anakku, itu tadi adalah penjelasan materi dari bab 6 subbab A dan B. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Pancasila.